takut untuk dihakimi. Oke, gimana kabar kamu hari ini? Lumayan, walaupun banyak sih yang agak dipikirin. Terima kasih sudah datang meskipun sedang banyak pikiran. Apa yang membuat kamu untuk memutuskan untuk datang ke sini untuk bercerita hari ini? Aku ngerasa kayak belakangan itu capek banget, kayak aku kalau ngeliat teman-teman aku, mereka tuh kayak lebih unggul daripada aku. Mereka tuh bisa melakukan banyak hal, tapi kalau aku ngerasa aku di situ aja, kayak aku nggak ngerti gitu loh apa-apa gitu. Kamu merasa dirimu tertinggal dibanding orang lain? Iya, bahkan kayak kalau aku lihat sosial media gitu-gitu, kayak aduh, orang-orang tuh keren banget ya, tapi aku cuman gini-gini aja. Media sosial itu ngebuat perasaan itu tuh semakin kuat ya. Iya, aku jadi mikir kayak kenapa aku nggak bisa kayak mereka ya. Saat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, kamu mulai mempertanyakan nilai diri kamu sendiri. Pasti sih, aku jadi merasa nggak berguna banget. Kalimat aku nggak berguna tuh kedengaran sangat berat, kayak perasaan itu cukup sering muncul ya. Iya, sering banget, kayak setiap hari, bahkan aku merasanya kayak setiap menit aku merasa kayak gitu. Bagaimana rasanya kamu menjalani hari dengan pikiran-pikiran seperti itu? Jujur pasti capek banget, kadang sedih banget, sampai akhirnya aku jadinya cuman bisa nangis sendiri aja deh. Aku bisa ikut merasakan kayak betapa lelahnya menyampaikan semua ini secara sendirian gitu ya. Aku juga nggak enak sih kalau misalnya cerita ke teman, kayak pertama takut dianggap lebay, dan mungkin semua orang kan punya masalahnya sendiri kan. Jadi selama ini kamu memendam semuanya sendiri. Iya. Terima kasih karena hari ini kamu memilih untuk datang ke sini untuk membagikan, menyampaikan cerita kamu, keluh kesah kamu. Itu bukan hal yang mudah gitu ya. Iya, bener banget. Bahkan aku baru pertama kali lo bisa cerita sejauh ini. Bagaimana rasanya setelah mulai bisa untuk menceritakan semuanya? Lumayan sih, lumayan lega, walaupun tetap ngerasa kayak ada yang ngejanggal. Ada sedikit rasa lega karena akhirnya ada tempat di mana kamu bisa didengar, bisa dimengerti, bisa diterima cerita-cerita kamu tanpa rasa takut dihakimi. Oke, kalau boleh tahu, sejak kapan kamu merasa kamu tuh kayak aku nggak percaya diri deh untuk melakukan segalanya? Kayaknya sejak aku masuk kuliah. Pas itu apa yang terjadi sampai kamu bisa mengalami kamu nggak percaya diri sama semua hal? Kayak nilai aku ya itu aja, terus nilai aku
nggak sekeren mereka. Terus kayak mereka lebih aktif bertanya, mereka lebih aktif mengerjakan tugasnya lebih aktif lagi. Tapi aku ngerasa gini-gini aja, aku ngerasa aku nggak sepintar mereka gitu, aku nggak mencari solusi gitu. Jadi dari pengalaman itu kayak ngebuat kamu tuh kayak perlahan percaya kalau misalkan kayak diri gue kurang ya, ternyata kayak diri gue nih nggak mampu untuk segala hal. Jadi kamu mulai ngerasa nggak percaya diri karena pengalaman-pengalaman yang kamu lihat dan kamu alami ya. Iya. Saat kamu mengatakan aku kurang mampu, sebenarnya apa yang paling kamu takutin sih? Takut aku nggak bisa, takut aku gagal. Yang pertama, yang paling penting sih, yang paling pasti aku takut banget ngecewain orang tua aku sih. Jadi kayak ada rasa takut kamu ngecewain orang-orang yang kamu sayangin, kayak orang tua, mama, papa, abang, kakak, adik gitu ya. Bener banget. Kalau untuk sesaat ini kamu coba untuk kayaknya stop dulu deh, kamu berhenti untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain, dengan teman kamu, dengan mungkin kakak kamu, mungkin adik kamu. Misalkan kamu bisa ngelakuin itu, kayak gimana sih sebenarnya kamu melihat diri kamu sendiri? Aku tuh sebenarnya rajin, tapi kadang aku ngerasa takut untuk maju aja. Kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang rajin, tapi takut untuk memulai sesuatu. Iya benar. Aku juga sebenarnya bukan orang yang gampang nyerah. Aku suka kok mencari tahu banyak hal baru. Tapi ya karena itu aku takut. Jadi ada ketekunan yang kamu miliki, cuman terhalang sama rasa takut yang kamu punya. Jadi rasa takut kamu lebih besar dibanding rasa percaya diri kamu. Iya benar, sama aku tuh kayak kadang aku tuh suka lupa. Menarik ya, ketika kamu diberi kesempatan untuk melihat diri kamu sendiri, kamu mulai menemukan kualitas yang selama ini tertutup dari diri kamu, kayak dari kebiasaan kamu untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain. Terus kamu ngebandingin, kamu punya rasa nggak percaya diri. Jadi itu semua ketutup sama rasa-rasa yang tadi. Iya juga ya. Menurutmu apa yang paling membuatmu sulit untuk menghargai diri kamu sendiri? Aku terlalu fokus sama kekuranganku sih. Kayak yang tadi aku bilang, aku sebenarnya tuh rajin, tapi aku malah fokus sama kebiasaanku yang takut itu. Kamu menyadari perhatianmu lebih banyak itu tertuju kepada hal-hal yang menurutmu kurang. Iya benar. Gimana kalau perlahan mulai memberi ruang untuk melihat sisi lain dari diri kamu yang kamu punya sebenarnya? Mungkin aku perlu belajar itu lagi sih. Mendengar kamu mengatakan
belajar, terdengar seperti ada harapan baru. Benar, aku pengen banget berhenti untuk membandingin diri aku sama orang-orang lain. Kalau kamu berhasil mengurangi kebiasaan membandingkan diri kamu sendiri, menurutmu apa yang akan berubah dari semua masalah yang sudah kamu ceritakan tadi? Mungkin rasa ganjil di hatiku akan lebih tenang kali ya. Aku lebih enjoy lagi menjalani hidup. Jadi nggak perlu merasa kayak takut tertinggal lagi. Aku sudah lebih tenang. Jadi kamu merasa diri kamu mungkin lebih rileks sama sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu kamu pikirin. Benar. Dan kepercayaan diri itu terasa mungkin untuk kamu capai. Iya. Kayak apa langkah kecil yang menurutmu realistis untuk kamu mulai lakukan dari sekarang? Mungkin karena aku sering banget buka media sosial, terus aku melihat pencapaian teman-temanku yang baru, mungkin kayaknya aku harus mulai mengurangi hal itu deh, untuk kayak supaya menjaga ketenangan hatiku dan aku bisa mengontrol lagi. Benar, ngurangin media sosial tuh sangat bisa membuat diri kamu tenang dan kamu jauh lebih percaya diri, karena di media sosial itu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kamu nge-trigger kamu untuk rasa percaya diri itu muncul lagi. Benar, dan kayaknya aku juga harus sudah mulai menghargai apapun yang aku lakukan, walaupun nilainya kecil, tapi kayak aku harus mulai menghargai hal itu. Benar, kamu harus menghargai setiap proses dirimu untuk lebih baik ke depannya. Oke, hari ini aku mendengar bahwa selama ini kamu sering merasa kurang percaya diri karena banyak membandingkan diri kamu dengan orang lain, banyak perasaan tidak percaya diri, banyak perasaan takut. Perasaan itu aku tahu banget itu pasti membuat kamu lelah, sedih, bahkan merasa kamu tidak cukup baik untuk dalam segala hal. Namun di sisi lain kamu juga menyadari bahwa sebenarnya kamu itu memiliki sifat yang rajin, gigih, dan terus ingin berkembang. Dan mungkin yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kamu katakan ingin mulai menghargai diri kamu sendiri mulai saat ini. Itu terdengar sebagai cukup langkah kecil yang menurut aku penting. Oke, jadi gimana perasaanmu setelah kita ngobrol, kita berbagi cerita, kita sharing tentang masalah kamu hari ini? Aku jauh lebih lega, terus aku juga pikiranku mulai lebih terbuka sih. Kayaknya aku terlalu keras banget sama diriku sendiri selama ini. Terima kasih sudah mempercaya aku untuk mendengarkan semua cerita-ceritamu hari ini. Kamu berani untuk cerita, kamu tidak takut untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan saat ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi awal bagi perjalananmu untuk mengenal dan menerima dirimu sendiri dengan lebih baik.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak.